Selamat datang, selamat bertemu kembali di Bincang Semansa. Kali ini kita akan sedikit berbincang mengenai penerimaan peserta didik baru tahun 2022. Bersama kami, tim PPDB, telah hadir Kepala SMA Negeri 1 Bengkayang, Ibu Diknarita. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir. Dan di ujung sana ada Pak Yuda, operator utama dalam PPDB tahun 2022 SMA Negeri 1 Bengkayang, dan bersama saya pemandu acara kali ini Agustina Rina. Kita akan berbincang-bincang mengenai serba-serbi PPDB di SMA Negeri 1 Bengkayang. Beberapa waktu yang lalu kami sudah memberikan sosialisasi secara langsung kepada calon peserta didik baru, tetapi beberapa pertanyaan masih muncul, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tuntas pertanyaan-pertanyaan yang masih diajukan oleh beberapa orang tua kepada kami. Nah, yang pertama ini Bu Dikna dengan Pak Yuda, kita akan berbicara tentang sistem PPDB kita. Bagaimana tentang sistem PPDB di tahun 2022 ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah ya, langsung kita berikan kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau berbicara mengenai PPDB dan beberapa tahun terakhir ini PPDB, terutama di SMA Negeri 1 Bengkayang, itu kita menggunakan PPDB sistem online. Nah, sistem online-nya ini adalah terpusat dengan sistem yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Artinya di sini bahwa seluruh sekolah SMA, SMK di Kalimantan Barat tetap menggunakan satu link yang sama untuk mendaftar. Jadi kalau ada pertanyaan, link daftar untuk ke SMA Negeri 1 Bengkayang itu apa ya? Cari tahu saja bahwa hanya satu link, yaitu PPDB online Kalbar dengan alamat nanti kita akan di bawah ini. Nih di bawah ini. Jadi PPDB online ini bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan sendiri di rumah secara mandiri. Ini yang diinginkan sebenarnya. Tapi SMA 1 juga melakukan pelayanan langsung. Tapi tetap dengan link yang sama. Artinya bukan berarti bahwa SMA 1 melakukan PPDB tatap muka langsung. Kita hanya onsite saja membantu memberi pelayanan. Nah, jadi mungkin itu yang pertama. Nah, ada pertanyaan lagi enggak Bu Rina kira-kira yang biasanya paling sering ditanyakan oleh masyarakat di sekitar calon peserta didik baru ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang datang ini bertanya tentang jalur. Karena masing-masing siswa, calon siswa dan orang tua ini mau paham benar kira-kira jalur apa sih yang tepat yang akan diambil oleh orang tua, supaya pendaftaran ini jangan nanti salah langkah yang akan menjadi masalah, menjadi problem di waktu berikutnya. Nah, mengenai jalur-jalur yang akan diambil oleh orang tua ini, bagaimana syaratnya apa, ini minta penjelasan lagi nih kepada kepala sekolah atau kepada Pak Yuda, silakan. Baik, mengenai jalur, ada beberapa jalur yang bisa dipilih oleh para peserta, calon peserta didik. Ingat, pemilihan jalur itu hanya sekali saja. Jadi diminta kepada calon peserta didik untuk berhati-hati dalam pemilihan jalur. Nah, jalur yang pertama yaitu jalur zonasi. Di sini jarak alamat yang berdasarkan dari KK, kartu keluarga, yang terbitnya paling muda itu setahun. Jadi tanggal 20 Juli tahun 2022 kakaknya berumur 1 tahun. Kalau umpamanya kakaknya kurang dari 1 tahun, maka secara administrasi itu akan gugur. Umpamanya di tanggal kakak itu ternyata tanggal 23 Juli tahun 2021, berarti kan kurang dari 1 tahun. Nah, jadi ini juga perlu diperhatikan oleh calon peserta didik. Kemudian kalau ada yang bertanya bahwa jaraknya itu sampai kemana aja, nah perlu dipertimbangkan. Tahun lalu boleh kita kasih bocoran enggak Pak?
Iya, tahun lalu itu jarak terjauh untuk zonasi itu adalah 2,1 ya kilometer 2,1 kilometer. Nah, jadi kira-kira saja itu bukan radius tapi jarak tempuh yang bisa ditempuh melalui jalan kaki, mobil, berkendaraan, motor dan lain sebagainya. Oke, usia kakak harus diperhatikan juga. Jadi per tanggal 20 Juni tahun 2022 usia kakaknya harus berusia 1 tahun tepat. Jadi kalau umpamanya kakaknya tertanggal 23 Juni 2021 akan dihitung tuh ke 20 Juni, artinya kurang 3 hari umpamanya. Nah, ini pada saat verifikasi itu gugur. Nah, jadi hati-hati. Kemudian perlu diperhatikan ketika ada banyak pertanyaan, jarak zonasi itu yang masuk zonasi yang mana, sampai berapa jaraknya. Ya, perlu informasi dari kami untuk tahun lalu jarak terjauh yang bisa dijangkau dari SMA 1 itu terpotong pada jarak 2,1 kilometer. Nah, jadi bisa dibayangkan, bisa dihitung-hitung alamat rumahnya itu sampai enggak segitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu jalur prestasi. Nah, jalur prestasi itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu jalur prestasi rapot dan jalur prestasi akademis dan non akademis. Mengenai persennya, untuk zonasi 50% ya, 50% dari seluruh kuota yang diterima di SMA Negeri 1 Burkayang. Nah, sedangkan jalur prestasi ada 30% yang kita siapkan. Nah, 30%-nya itu dibagi lagi menjadi jalur prestasi rapot 25% dari seluruh kuota, kemudian jalur prestasi non akademis yaitu 5%. Bagaimana caranya? Apa aja sih yang dihitung ketika kita memilih jalur rapot? Nah, jalur rapot otomatis namanya rapot ya nilai rapot. Nilai rapot apa aja yang diperlukan, yaitu nilai rapot pengetahuan mata pelajarannya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA dan IPS, dan dihitung dari semester 1 kelas 7 sampai semester 5 kelas 9. Mulai hitung-hitung ya, apakah kira-kira bisa bersaing dan nih nilai rapot atau nilai rapotnya dengan nilai rapot teman-teman yang lain. Karena semakin kesini kayaknya anak-anaknya semakin pintar, jadi nilainya juga semakin tinggi. Nah, itu untuk yang prestasi rapot. Nah, prestasi non akademik dan akademik itu sendiri terdiri dari umpamanya juara OSN atau KSN, karena di tahun ini namanya berganti menjadi OSN, Olimpiade Sains ya. Nah, itu pun paling rendah tingkatannya itu adalah selevel tingkat kabupaten. Kalau umpamanya tingkat sekolah, mohon maaf, itu tidak bisa kita input ya, tidak bisa kita anggap sebagai syarat yang memenuhi. Kemudian yang non akademik seperti O2SN untuk olahraga dan FLS2N seperti untuk yang seni. Nah, ini juga paling rendah tingkatannya, level sertifikat juaranya itu adalah tingkat kabupaten. Sudah 2 yang saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah zonasi, yang kedua adalah prestasi. Yang berikutnya saya akan serahkan kepada Pak Yuda. Silakan Pak Yuda. Terima kasih. Zonasi sudah, prestasi sudah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke afirmasi. Ya, kalau kita bicara tentang zonasi tadi udah panjang lebar, saya hanya mereview kembali. Memang ada 50% dari daya tampung kita yang disediakan untuk jalur zonasi. Kemudian untuk
prestasi ada 30% totalnya dengan dipecah menjadi 2. Prestasi nilai rapot ada 25% dan prestasi non akademis serta akademis itu ada 5%. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memfasilitasi teman-teman ataupun calon peserta didik baru yang memang mempunyai kemampuan lebih di bidang lomba kalau dia menggunakan prestasi akademis ataupun non akademis ya. Itu kedua jalur yang telah dijelaskan panjang lebar. Kita beranjak ke afirmasi. Nah, afirmasi itu apa? Jalur afirmasi ini adalah jalur yang diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang dalam tanda kutip tidak mampu dengan dibuktikan orang tuanya memegang kartu keluarga sejahtera ataupun PKH, atau siswanya sendiri mendapatkan KIP, Kartu Indonesia Pintar, ataupun Program Indonesia Pintar yang sering disingkat dengan PIP. Nah, bagaimana dengan buktinya? Buktinya berupa kartu. Lalu apa fungsi kartu tersebut? Kartu tersebut nanti akan diupload di web pada saat kita melakukan pendaftaran. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa kuotanya? Kuotanya itu sebesar 15%. Ya, 15%. Kemudian 15% itu ditambah dengan ada disabilitas 2% di dalamnya, sudah include disabilitas 2% di dalamnya. Nah, itu untuk afirmasi. Jadi poinnya adalah afirmasi ini diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang dalam tanda kutip kurang mampu secara ekonomi. Nah, ini udah 3 ya. Kita lanjut ke yang keempat, yang terakhir, yakni perpindahan tugas orang tua. Perpindahan tugas orang tua itu adalah jalur yang diperuntukkan kepada calon peserta didik baru yang mana orang tuanya ditugaskan oleh suatu lembaga pemerintah yang dimana ditempatkan di tempat dimana dia baru saja tinggal di sana, dengan catatan maksimal itu adalah 3 tahun. Jadi kalau lebih dari 3 tahun tidak bisa seperti itu ya. Paling lama itu maksimal adalah 3 tahun, dengan harapan sudah 3 tahun harusnya udah pindah kakak ya, udah punya kakak setempat ya. Kemudian untuk kuotanya ini untuk jalur perpindahan orang tua ini adalah 5%. 5% inilah yang diperuntukkan untuk jalur perpindahan orang tua. Untuk siapa? Paling simpelnya, sederhananya, mungkin bapaknya ataupun orang tuanya ada yang TNI ya, TNI ataupun Polri ataupun ASN yang mungkin ditempatkan atau ditugaskan oleh pemerintah di suatu tempat, sehingga mau tidak mau anaknya harus ikut dan kebetulan pengen daftar sekolah, maka jalur itu dapat digunakan dengan dibuktikan adanya surat tugas ya, surat tugas itu dan SK ya dari pimpinan lembaga tersebut. Nah, itu 4 jalur yang tadi sudah 2 dari Bu Kepala Sekolah selaku penanggung jawab dalam tim PPDB tahun ini, kemudian 2 dari saya. Nanti mungkin ada hal yang kita lupa, nanti akan ada informasi yang akan kita sematkan. Jadi jangan skip nontonnya ya. Oke, harus tonton semua. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita tambahkan berarti tadi ada 50 zonasi, kemudian 30 itu di jalur prestasi, 15% di afirmasi, dan 5% dari perpindahan orang tua, sehingga lengkaplah 100% daya tampung tersebut. Mungkin itu untuk jalur. Kita kembalikan ke terima kasih untuk Miss Tikna dan Pak Yuda sudah memberikan penjelasan tentang jalur-jalur yang bisa dipilih oleh orang tua maupun calon peserta didik baru. Tetapi begini, ini ada pertanyaan. Tadi dijelaskan ketika kakak ini harus ada syaratnya bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 kakak ini harus sudah berumur 1 tahun. Bagaimana ini Miss Tikna dengan Pak Yuda? Seandainya ternyata di pertengahan tahun yang sudah lewat ini ada mengubah kakak karena ada tambahan anggota keluarga baru, sehingga umur kakak ini pada hari pendaftaran pada tanggal 20 nanti usianya belum 1 tahun. Bagaimana dengan situasi yang dialami oleh keluarga yang bersangkutan?
kakak belum 1 tahun umurnya. Nah, kita harus lihat dulu apa alasan kakak tersebut diubah. Nah, kalau ada penambahan anggota keluarga atau ada anggota keluarga yang sudah menikah, artinya harus dikeluarkan dari kakak karena mau ada kakak baru lagi, maka calon peserta didik tersebut harus melampirkan yang pertama kakak yang baru, yang kedua adalah kakak yang lama, yang membuktikan bahwa kakak yang lama itu ada tercantum nama dari calon peserta didik. Nah, kalau umpamanya kakak lamanya ternyata nama calon peserta didiknya tidak ada, ya otomatis tidak bisa. Nah, jadi seperti itu, Bu. Kalau untuk kakak loh ya. Oke, jadi apa yang telah disampaikan Ibu Dikna tadi tepat sekali. Memang yang perlu diperhatikan adalah ketika terjadi penambahan ataupun pengurangan apabila ada anggota keluarga yang mungkin sudah meninggal ataupun ada yang lahir, maka ketika menambahkan atau mengurangi itu akan terjadi pembaharuan kakak dan menyebabkan tanggalnya itu menjadi lebih muda. Nah, betul apa yang dikatakan tadi adalah diupload kembali kakak lama, fotokopi kakak lama itu diupload sehingga itu menjadi bukti penguat. Tapi bukan hanya sekedar nama yang harus kita perhatikan, tapi alamat kakak baru dan kakak lama itu harus sama. Jadi mungkin ada yang beranggapan kakak baru gitu enggak apa-apa, ada kakak lama kok, tapi alamatnya yang baru dekat, yang lama jauh misalnya kan, itu tidak bisa. Itu tidak bisa karena memang yang kita maksud di sini adalah dengan alamat yang sama, bukan berarti mengubah kapal lalu mengubah alamat seperti itu. Dan nama anak ya, dan nama anak-anak harus ada di dalam kedua kakak tersebut seperti itu. Baik, tadi sudah diinformasikan tentang persentase masing-masing jalur. Nah, sekarang ini Pak Yuda, daya tampung yang sesungguhnya itu berapa sih di SMA Negeri 1 Bengkayang ini? Ketika kita berbicara daya tampung di tahun pelajaran yang baru ini, tahun 2022 ini, kita akan membuka 7 rombel. Jadi kurang lebih ada peningkatan ketimbang tahun kemarin. Jadi jangan khawatir juga. Ada kabar bahagia juga dari SMA 1 ini bahwa kita membuka 1 rombel kembali. Jadi tambahan 1 rombel lagi dengan harapan banyak mungkin kita melihat peminat-peminat yang mau masuk SMA sehingga bisa kita fasilitasi ya, mungkin seperti itu. Jadi ada 7 rombel yang akan kita buka. Angkanya di kurang lebih 245 karena saat ini kita memang sedang juga dalam berangka koordinasi dengan tim provinsi. Sampai saat ini, mungkin saat ini video ini ditonton sudah ada angka fixnya dan itu bisa dicek di web ppdb.dikbud.kalbar.pop.go.id. Cek di sini ya. Jadi semuanya ada kok kalau mau lihat ada. Itu saja. Baik, nah sekarang ini berkaitan dengan teknis pendaftaran. Begini Pak Yuda, banyak orang tua yang khawatir. Jadi ketika berdomisili di satu wilayah yang perbatasan ya, seperti tadi di kisaran 2,1 kilometernya, kemudian dengan mau memilih prestasi bagi anaknya nanti, jadi untuk pemilihan jalur ini masih perlu koordinasi nih antara orang tua dengan anaknya supaya jangan sampai salah pilih jalur. Nah, bagaimana untuk mengubah jalur pada saat pendaftaran ini? Sekali lagi, hati-hati dalam memilih jalur karena pemilihan jalur hanya 1 kali, tidak bisa diubah-ubah. Makanya SMA Negeri 1 Bengkayang membuka pelayanan langsung on-site service yang nantinya silakan datang untuk bertanya. Panitia akan dengan senang hati melayani dan memberikan informasi yang diinginkan secara langsung. Iya, saya tambahkan sedikit ya ketika terkait dengan jalur. Tadi kita ngomongin jalur saja ya, tapi kita lupa ngomongkan tentang jenjang. Ini juga harus dipastikan oleh para calon peserta didik baru ketika ingin mendaftar ke
SMA, ya SMA. Kalau SMK, SMK. Kenapa? Karena ketika sudah memilih SMA, maka calon peserta didik tersebut tidak dapat memilih SMK kembali ataupun merubah. Karena ketika dia melakukan pendaftaran ke SMK juga karena dia membaca database yang ada adalah NISN, sehingga tidak bisa pindah jenjang. Kemudian benar tadi tidak pindah jalur, sehingga harus sangat diperhatikan, didiskusikan dengan baik bersama orang tua dan jangan mengambil langkah sendiri. Jadi diskusikan dengan baik dengan orang tua mana jalur terbaik yang mungkin dapat ditempuh oleh calon peserta didik baru ini. Ya, seperti itu Bu Rina. Baik, jadi kalau saya boleh menggarisbawahi kembali, untuk pemilihan sekolah ini yang perlu diperhatikan adalah pemilihan jenjang, apakah jenjang SMA atau jenjang SMK. Kemudian untuk di SMA sendiri hanya diberi kesempatan 1 kali untuk memilih jalur, begitu ya Pak Yuda ya. Baik, semoga ini menjadi catatan yang bisa diingat-ingat, penting. Jangan sampai nanti ada salah pilih jalur, kemudian ada hal yang tidak diharapkan di hari berikutnya. Baik, kemudian berdasarkan pengalaman tahun yang lalu. Tahun yang lalu ada orang tua yang datang ke sekolah, kemudian ketika melihat hasil pengumuman, ternyata nama anaknya tidak muncul karena ada tahapan-tahapan yang terlewatkan. Nah, untuk kali ini bagaimana Pak Yuda? Apakah tahapan-tahapan ini masih sama dengan tahun yang lalu atau bagaimana? Mohon untuk diuraikan kembali. Iya, jadi kalau kita ngomong tentang tahapan memang sudah kita pajang juga di depan sekolah kita dan di beberapa media sosial kita juga, ada di Instagram kita juga dan di Facebook kita, bahwa memang tahapan yang ditempuh ataupun akan dilalui calon peserta didik baru dalam proses pendaftaran nanti ada beberapa tahapan. Tahapan pertama memang mereka melakukan pendaftaran mereka harus bikin akun, mereka harus punya email aktif, punya NISN, NIK dan nomor HP dan sebagainya. Kemudian setelah itu proses pendaftaran selesai, mereka akan mendapatkan bukti pendaftaran. Itu menyatakan ya ada bukti pendaftaran yang menyatakan mereka berhasil mendaftar. Nah, namun setelah mendapatkan bukti pendaftaran jangan senang dulu, mereka harus selalu mengecek ataupun melakukan pemeriksaan secara berkala di akun PPDB tersebut agar apa? Agar semua informasi yang didapatkan komplit, lengkap. Karena kemungkinan proses validasi, karena tadi pendaftaran ada namanya masa validasi. Validasi inilah yang akan kami lakukan mulai dari tanggal 20 sampai 27. Kalau kita ngomong pendaftaran tadi 20 sampai 26, validasinya ada di 20 sampai 27. Jadi ketika proses pendaftaran berlangsung, maka operator juga akan segera melakukan validasi. Dan ada kemungkinan valid dan tidak valid. Ada valid dan tidak valid. Lalu pertanyaan yang baru muncul, bagaimana kalau datanya tidak valid? Ketika datanya tidak valid, ada namanya masa sanggah. Ada masa sanggah. Di sanalah untuk memperbaiki data. Nah, ini juga catatan untuk para calon peserta didik baru untuk selalu standby dengan nomor HP-nya, karena mungkin pihak sekolah akan menghubungi kalau memang dirasa pesan yang sudah disampaikan lewat web tersebut tidak terbaca oleh calon peserta didik baru. Nah, makanya HP-nya harus aktif. Nah, kemudian setelah di masa sanggah, operator kembali lagi melakukan validasi data, yang mana validasi ini diperuntukkan untuk yang melakukan perbaikan data. Nah, kemudian saya lupa tanggalnya, nanti kita ada cantum jadwalnya ya, nanti kita cantumkan. Kemudian setelah itu barulah di tanggal 3 Juli kalau seingat saya, nanti kita lihat jadwalnya, ada namanya pengumuman final, di mana di sanalah mereka ataupun calon peserta didik baru dinyatakan diterima di sekolah mana. Ingat, dicek di mana diterimanya, karena belum tentu ketika mendaftar diterima di situ, ya, belum tentu diterima di situ. Setelah itu, maka peserta didik baru harus melakukan pendaftaran ulang. Apa konsekuensi ketika tidak melakukan daftar ulang? Konsekuensinya adalah peserta didik baru, calon peserta didik baru tersebut dianggap mengundurkan diri ketika tidak melakukan daftar ulang pada rentang waktu yang telah ditentukan. Jadi itu tahapan-tahapan dari awal sampai akhir. Nah,
Saya kira nanti jadwalnya juga akan kita tampilkan secara komplit, dan itu harus menjadi catatan penting bagi para calon peserta didik baru. Jangan sampai ketinggalan informasinya. Mungkin begitu. Baik, Miss Tikna dengan Pak Yuda, ternyata ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk, yaitu sehubungan dengan syarat yang harus dipenuhi untuk setiap jalur yang dipilih. Nah, syaratnya ini apa-apa saja Pak Yuda, bagaimana? Iya, berbicara tentang syarat, tadi sudah disampaikan panjang lebar terkait dengan syarat untuk berbagai jalur. Cuman di sini saya akan menegaskan kembali apa saja yang harus disiapkan. Dan kita mulai dari jalur zonasi. Jalur zonasi yang harus disiapkan adalah SKL asli. Apa itu SKL? Surat keterangan lulus. Ya. Kedua adalah KK yang asli yang diupload. Ya, yang asli yang kalau yang lama itu ada cap basahnya, itu yang diupload. Itu untuk hanya 2 itu saja yang disiapkan. Kecuali memang tadi kasus seperti yang disampaikan ada penambahan anggota keluarga, itu ditambahkan dengan fotokopi KK lama. Ya. Kemudian kita lanjut ke jalur prestasi. Prestasi tadi kita bagi 2, ada raport dan prestasi akademis dan non akademis. Untuk prestasi raport itu yang diupload adalah halaman biodata. Ingat, pada saat simulasi kemarin yang diupload adalah cover depannya, sehingga itu tidak mewakili biodata. Jadi yang diupload adalah halaman biodata, di mana di sana ada nama dan tanda tangan kepala sekolah. Itu namanya halaman biodata ataupun identitas. Kemudian ditambah lagi dengan raport dari semester 1 sampai 5. Artinya kelas 7 semester 1, kelas 7 semester pertama, dan sampai kelas 9 semester pertama. Itu dia untuk raport. Dan kalau memang tidak memungkinkan untuk mengupload semua, yang paling penting untuk diupload adalah nilai pengetahuan, sehingga nanti dia akan match ataupun cocok dengan nilai yang akan diketikkan oleh calon peserta didik baru di bagian webnya. Itu kedua. Kemudian kita lanjut di untuk rapotnya juga asli ya. Raport juga asli ditambah dengan KK. Jadi semua jalur itu wajib ada KK untuk di-upload. Kemudian kita beralih ke prestasi akademis dan non akademis. Nah, untuk prestasi akademis dan non akademis ini pertama sekali lagi KK asli, SKL. Prestasi raport tadi juga ada SKL, surat keterangan lulus. Kemudian ini saya ulang lagi untuk yang prestasi akademis dan non akademis. Pertama KK, kedua SKL, ketiga baru piagam yang didapat. Ingat, minimal tingkat kabupaten. Yaitu prestasi. Afirmasi bagaimana syaratnya? Syaratnya kembali lagi kartu keluarga, kemudian SKL, surat keterangan lulus, kemudian ketiga itu boleh KIP ataupun PIP ataupun PKH ataupun KKS, salah satu saja, tidak harus semua untuk kartu-kartunya tadi. Tapi kalau SKL dan KK wajib ya, SKL dan KK itu wajib. Lanjut. Jalur terakhir adalah perpindahan tugas orang tua. Perpindahan tugas orang tua ini yang diupload adalah pertama jelas KK, kemudian ada SKL, ketiga baru surat keterangan dari lembaganya ditambah dengan surat tugas dari pimpinan lembaga tersebut. Itu yang perlu diingat. Selebihnya memang ini yang kami sampaikan untuk mendekatkan kembali, tapi untuk supaya tidak lupa akan kami sampaikan di sini, di mana? Di sini. Oh ya, pokoknya di situlah ya. Nanti editor akan mengeditnya. Seperti itu untuk penegasan kembali agar tidak terjadi kesalahan. Kita besar harapan tidak ada yang terjadi kesalahan. Dan kami ingatkan, kami membuka pelayanan di sekolah siap ya, onsite ya. Jadi ketika ragu, mending log out saja, tidak usah dilanjutkan. Datang ke sekolah, tanyakan. Kalau memang ragu untuk melakukan sendiri, datang ke sekolah, kami akan bimbing. Ya, kami akan bimbing. Ya, untuk waktu pelayanan betul. Jadi karena online ini biasanya orang dari jam 00 sampai 00 lagi ya, 24 jam tidak. Untuk pelayanan di sekolah, untuk pendaftaran memang 24 jam, tapi untuk pelayanan di sekolah kita akan mulai dari jam 8 sampai jam 2
2 siang. Kenapa sampai jam segitu? Karena kami juga setelah itu harus memvalidasi. Jadi bukan berarti tidak membuka panjang sepanjang hari, tidak. Tapi kalau pendaftaran bebas kok, kalau memang merasa yakin untuk mendaftar sendiri. Ya. Baik, demikianlah bincang singkat Semansa tentang PPDB tahun 2022. Semoga acara ini membantu para calon peserta didik untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam proses pendaftaran ini. Kami, tim PPDB SMA Negeri 1 Bengkayang bersama Kepala SMA Negeri 1 Bengkayang mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Sampai jumpa di hari pendaftaran. Terima kasih.